Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi lewat Mana GTM Klasis Makassar. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami boleh menyambut hari karunia-Mu hari ini. Sebelum kami berbuat banyak, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-20. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita sekalian pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, sangat jelas dalam ayat ini bahwa ketika Nuh baru keluar dari bahtera, yang pertama-tama dilakukannya adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Karena itu kita akan merenungkan firman ini dengan tema membangun mezbah keluarga. Membangun mezbah keluarga. Seperti kita tahu bahwa keluarga kita dibentuk oleh Tuhan sendiri. Allah mengizinkan kita untuk ada di dalam kehidupan satu keluarga atau sebuah keluarga. Menarik Bapak Ibu, 3 hal dari ayat ini menarik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, mezbah, mendirikan mezbah bagi Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, membuat tempat untuk beribadah kepada Tuhan di mana saja dapat dilakukan. Nuh yang baru saja bahteranya kandas di Gunung Ararat itu baru keluar dari bahtera, yang pertama dibuat adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi kita bisa katakan Nuh membuat mezbah di gunung itu. Beribadah, berbakti, menyembah, mengagungkan Tuhan di tempat itu. Itu berarti bahwa beribadah kepada Tuhan tidak harus di tempat yang mewah, tidak harus di gedung yang besar, tidak harus di tempat di mana banyak sekali orang, seperti KKR misalnya. Tetapi di mana 1-2 orang berkumpul, Tuhan akan datang, kata Tuhan Yesus di kitab Perjanjian Baru. Itu berarti Bapak Ibu bahwa beribadah di rumah seperti yang 5 bulan ini kita lakukan adalah juga ibadah yang tulus kepada Tuhan. Mendirikan mezbah bagi Tuhan tidak beda jauh dengan yang kita lakukan di gedung gereja
atau bersama dengan banyak orang. Karena yang paling penting di sini adalah keluarga kita menjadi keluarga yang terus menyembah Tuhan. Yang kedua, membangun mezbah atau mendirikan mezbah mengawali segala sesuatu. Nuh dalam bacaan kita saat turun dari bahteranya sebelum berbuat banyak mengawali kehidupan baru sesudah air bah itu. Yang pertama-tama ia lakukan adalah mendirikan mezbah atau menyembah Tuhan. Dalam bacaan kita ini diambillah binatang-binatang yang tidak haram, burung-burung yang tidak haram disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi sebelum melangkah jauh di dunia yang baru sesudah air bah itu, Nuh mendirikan mezbah, menyembah Tuhan. Ini juga penting menjadi catatan bagi setiap kita yang hidup di zaman ini. Berbakti menyembah Tuhan atau menjadikan keluarga kita sebagai mezbah memuliakan Tuhan patut untuk kita kerjakan, mengawali segala sesuatu, bahkan mengawali setiap aktivitas kehidupan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita jadikan keluarga kita tempat pertama-tama membangun mezbah bagi Tuhan di awal segalanya. Yang ketiga, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan dalam bacaan kita, binatang yang tidak haram, burung yang tidak haram dipersembahkan di mezbah itu kepada Tuhan sebagai korban bakar. Dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Artinya melakukannya dengan penuh ketulusan, penuh kesungguhan, tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada tempat. Bahwa nanti kita beribadah dengan baik kalau kita ada di gedung yang mewah. Nanti kita beribadah dengan baik kalau ada orang yang melihat kita. Tetapi saudaraku, ketulusan dan kesungguhan beribadah dapat dilakukan dimanapun. Terlebih tentunya di rumah kita masing-masing. Sehingga hakikat ibadah itu tidak berubah ketika kita beribadah di gedung gereja dan ketika kita beribadah di rumah kita sendiri. Bahkan menjadi penting dan menjadi jelas bagi kita semua di masa pandemi ini. Allah ingin, Allah rindu setiap umatnya menjadikan keluarganya sebagai mezbah bagi atau mendirikan, membangun mezbah bagi Tuhan dimulai di dalam keluarga kita. Di situ Tuhan dimuliakan. Kalau kita baca selanjutnya di pasal 9 ayat 1, Nuh dan anak-anaknya diberkati Tuhan karena ia melakukan segala sesuatunya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Maka Allah pun berkenan atas kehidupannya. Selamat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua yang terus-menerus berjuang membangun mezbah keluarga. Tuhan memberkati Bapak Ibu saat ini sampai selamanya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini,
kami belajar dari firman-Mu untuk dapat membangun mesbah keluarga, di mana kami umat-umat-Mu senantiasa dapat menjalin hubungan yang baik dengan Engkau. Apapun keadaannya, apapun situasi kehidupan ini, mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua ini. Sehingga semua umat-Mu hari ini, apapun yang akan dikerjakannya, diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami kerjakan, senantiasa menunjukkan ibadah yang sungguh kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami senantiasa menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang senantiasa membangun mesbah keluarga dimanapun kami hidup. Sebab itulah yang berkenan kepadamu, dan melalui semuanya Engkaulah yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, harapan kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.